Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Majelis Taklim Al-Azhar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus jamaah salat maghrib, salat isya, dan salat tarawih bagi yang berminat. Ya. Kenapa saya katakan bagi yang berminat? Sebab mungkin ada yang punya agenda kan, punya janji di luar, ya, sehingga aduh Ustaz, saya nggak bisa ikut tarawih di sini karena saya janji dengan adik, dengan kakak, dan seterusnya. Bukan berminat dalam arti suka tidak suka, bukan, tapi jadwalnya tabrakan. Ya. Saya merasa tersanjung masih bisa mengisi di Al-Azhar, karena Al-Azhar ini adalah pusat kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang pakar, ya. Pakar, ahli dalam baca kitab gundul, kitab Arab gundul, ya. Sedangkan saya belum pakar, ya. Saya masih menggunakan kitab-kitab terjemah, ya. Kok saya bisa dipanggil di sini? Saya merasa tersanjung, ya. Saya pikir ini panitia salah manggil apa enggak itu, ya. Baik, saya ambilkan dari kitab adab, ya. Kalau judul aslinya bahasa Arabnya nah, ini judul aslinya adalah Al-Mawsu'ah Adab Al-Islamiyah. Al-Mawsu'ah Adab Al-Islamiyah. Jadi ya tentang adab. Nah, adab disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada, ya. Lebih simpel Abdul Aziz gitu saja, Abdul Aziz. Terbitan Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi Arabia, Riyadh. Tahun 2004 Masehi atau 1425 Hijriah. Sekarang Hijriah tahun berapa sekarang? 1445, berarti 20 tahun yang lalu kitab ini dicetak, cetakan kedua. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Athari. Loh, namanya sama Al-Azhar. Abu Ihsan Al-Athari, ya, ada kesamaan dengan nama musola kita ini. Ya, insya Allah ini penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Insya Allah penerbit yang handal, ya, terpilih. Jadi bukan penerbit yang kaleng-kaleng. Kemudian buku ini saya beli di majelisnya Ustadz siapa itu yang dari Jakarta, Ustadz yang dulu pernah dipanggil ke Lampung. Saya lupa namanya, nanti saya ingat. Ustadznya masih muda, ya, masih muda. Pecinya selalu peci seperti ini, ya, seperti Mas Ari.
Bu Umar dilakukan. Ya. Satunya lagi. Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita punya majelis. Kemudian di majelis itu ada yang jualan buku ini. Dan beliau mengatakan bahwa buku ini termasuk yang terbanyak dipakai oleh Ustadz Umar Mita, buku ini. Ya. Tentu yang beliau pakai yang bahasa Arab asli, yang kitab gundul ya. Saya akan membuka tentang bab siam ya, atau puasa. Puasa kita sudah ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ya, itu no problem. Oke. Karena masih pekan pertama, maka tidak salah kalau kita kaji tentang puasa. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siam atau puasa merupakan salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi kita seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Bisa sholat, bisa zikir, bisa doa, ya. Sholat, zikir, doa. Bisa juga dengan sedekah. Nah, puasa ini termasuk yang paling utama. Ya. Kenapa? Karena ini ibadahnya yang cukup lama. Kita puasa itu dari terbit fajar, katakanlah jam 5 kurang seperempat ya, jam 5 kurang seperempat, sampai maghrib jam 6 lewat seperempat. Jadi kira-kira 13 jam lebih ya, 13 jam lebih ya, 13,5 jam kira-kira ya, lebih kurang 13. Nah, selama 13,5 jam per detik itu kita ibadah tuh. Coba, sholat berapa menit? Sholat paling juga 10 menit, sehebat-hebatnya kita. Ada nggak kita sholat yang 15 menit? Nggak ada. Sholat kita ini paling 5 menit atau 10 menit. Udah, habis itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bubar. Sholat cuma 10 menit ya. Baca Quran ya, kalau Anda termasuk santri tahfidzul Quran ya bacanya banyak ya, tapi kan kita bukan santri ya, kita orang biasa lah, orang awam, sehingga baca Quran baru 2 ayat sudah ya. Buka WA itu nggak ngantuk Pak, buka WA itu nggak ngantuk, tapi pas giliran pegang Quran baru 2 ayat sudah. Saya mengalami. Terus saya pikir, wah ini betul-betul dari setan ini. Kenapa megang Al-Quran baru 2 ayat sudah? Sementara pegang WA, pegang HP, tidak. Ya, katakanlah kita ngaji setengah jam. Ya. Habis subuh setengah jam, habis zuhur setengah jam, habis asar setengah jam, habis maghrib setengah jam, habis isya setengah jam. Total general sehari berapa itu? 2,5 jam. Jadi ibadah yang paling lama itu puasa Pak. Sama dengan menikah. Nah, sama, menikah itu ibadah yang paling lama. Seumur hidup itu ibadah terus itu. Selama posisi kita masih menikah, berarti selama hidup itu kita ibadah terus. Jadi ibadahnya panjang. Ya. Oke lah, kita tidak bahas nikah. Nanti banyak yang belum nyambung. Ya. Kita bahas puasa aja. Puasa itu ibadah yang cukup lama Pak. 13,5 jam lebih kurang untuk orang Indonesia. Ya, untuk daerah tropis. Nah, per detik itu ibadah Pak, per detik. Bukan per menit, bukan, per detik ibadah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, oleh karena itulah maka benar seperti yang dikatakan di sini adalah salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Kenapa? Setiap kita melihat makanan, pengen
terus ingat, oh saya lagi puasa. Ngelihat orang minum sirup, pengen, oh saya lagi puasa. Ngelihat orang di pasar pada merokok, ya, pada makan soto, bakso di pasar, pasar tempel, kita pengen, saya sedang puasa. Jadi kita selalu tahan. Kemudian banyak perempuan lewat banyak. Baik mahasiswi IAIN, mahasiswi Unila, ya tahu sendirilah ya, mahasiswi tahu sendiri. Ya kayak gitu, ya. Kadang-kadang pakaiannya ketat, kadang-kadang terbuka betisnya, kadang-kadang terbuka rambutnya, kadang-kadang nggak keruan, ya. Nah, ketika kita ingin melihat, kita ingat, oh, saya lagi puasa loh, nggak jadi melihat, ya. Tadinya lewat, kita mau lihat, oh nggak jadilah lagi puasa. Jadi kita selalu menahan. Itu. Jadi makanya benar, ya. Kemudian yang paling utama dalam kitab ini nomor 1 adalah nawaitu, ya, nawaitu, niat. Sebab sebagaimana yang sudah kita pahami bersama dalam kitab yang masyhur hadis Arba'in, hadis dari Umar bin Khattab, ya, Abu Hafsah, bapaknya Hafsah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis yang terkenal. Artinya sesungguhnya sahnya amal tergantung niat. Dan seseorang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang kita niatkan. Sampai di situ dulu hadisnya saya potong. Nah, berkaitan dengan puasa, maka niat kita harus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Niat kita adalah untuk mendapatkan taqwa Allah, la'allakum tattaqun. Niat kita adalah ingin berpuasa karena dorongan iman. Dan niat kita berpuasa karena kita berharap. Pasti berharap dong. Kalau bapak-bapak tidak punya harapan, bohong. Pasti punya harapan. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah pahala dari Allah. Pahala dari Allah yang paling megah, yang paling mewah adalah jannah, surga. Paling mewah, paling megah. Kenikmatan-kenikmatan di surga, walaupun yang dimakan sama hari ini makan, ya, nikmat, besok makan yang sama kenikmatannya lebih tinggi daripada yang hari ini. Jadi grafiknya naik terus, Pak. Grafik nikmatnya itu, grafik nikmatnya itu naik terus. Tidak ada yang, aduh aku udah kenyang nih, nggak ada istilah kayak gitu loh. Beda dengan bapak-bapak makan di dunia, ya, makan di dunia, waktu baru ketemu rawon, nikmat sekali. Nah, pas ditawari, Pak nambah, enggak lah. Atau mungkin pertama kali nambah, oke, nambah, tambo cie, ya. Pas ketiga, Pak nambah, enggak. Pas nanti 1 jam lagi ditawari rawon lagi, enggak. Perut saya malam, perut saya apa? Senep. Itu kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu enaknya pertama. Kedua nggak enak. Grafiknya turun, Pak. Itu kenikmatan dunia. Ya. Dan itu kita rasakan semua. Pertama kali kita makan, lezat sekali. Setelah 5 menit, tambah nasi lagi, kenikmatannya beda, udah turun. Kenikmatannya udah turun. Kalau di jannah naik. Walaupun yang dimakan sama. Ya. Nah, jadi
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya, wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ustadz, boleh nggak saya puasa dengan niat ingin supaya dosanya diampuni? Boleh. Boleh. Itu hadis yang tadi barusan saya baca. Barusan hadis yang saya baca. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap, maka Allah akan telah mengampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi berpuasalah untuk Allah, karena Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang mukmin yang sempurna, untuk mendapatkan ampunan Allah. Niat-niat itu bagus, bagus, dan semua ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Supaya kita jadi orang bertakwa, dasarnya apa? Dasarnya ayat yang terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ditanya, "Mas, sampean kok sering amat sih puasa? Biar apa?" "Saya biar jadi orang takwa." Bagus. "Mas, sampean kok sering amat sih puasa? Biar apa?" "Biar iman saya sempurna, kuat." Bagus. "Mas, sampean kok berpuasa biar apa?" "Biar saya menjadi orang yang takwa." Bagus. "Biar saya menjadi orang yang diridhai Allah." Bagus. Itu niat-niat yang benar. Tapi kalau niatnya, "Pak, kok puasa terus, Pak?" "Iya, ini saya lagi diet ya." Diet apa diet? "Saya lagi diet. Jadi saya tujuan puasanya supaya berat badan turun. Karena berat badan saya 125. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka pahala dari Allah nol. Tapi dia dapat pahala, tapi dia dapat yang dia niatkan. Yang dia niatkan apa? Berat badan turun. Dapat. Berat badan turun itu dapat. Ya, tapi pahala dari Allah nol. Ya. "Pak, kok Bapak puasa terus?" "Ya, saya mau menurunkan gula darah. Saya sudah divonis dokter, saya termasuk kena diabetes, gula darahnya tinggi. Jadi supaya gula darah saya turun, salah satu nasihat dokter suruh puasa. Ya saya puasa dengan niat untuk menurunkan gula darah. Nah, maka pahala dari Allah nol, tapi dia dapat menurunkan gula darah. Dapat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang diniatkan untuk menurunkan berat badan, dapat. Yang diniatkan untuk mengurangi gula darah, dapat. Kemudian untuk mengurangi kolesterol, dapat. Untuk menurunkan tensi, dapat. Dan lain-lain. Ya. Untuk kesehatan, untuk detoksifikasi, detoksifikasi untuk membuang racun, dia dapat. Jadi kalau niatnya hanya untuk kesehatan saja, maka dia sehat, Pak, sehat, tapi pahala dari Allah nol. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya niat puasa karena Allah, karena iman, karena berharap pahala dari Allah, berharap ampunan dari Allah, supaya jadi orang bertakwa. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Pahala dari Allah dapat, ampunan dari Allah dapat, kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa, dan berat badan turun, gula darah turun, berat badan turun, kemudian kolesterol turun, lemak-lemak jahat, kemudian tensi turun, asam urat turun. Alhamdulillah, dua-duanya dapat. Akhirat dapat, ke badan sehat. Maka niatnya harus karena Allah. Sampai berapa? Jam berapa Pak Ferry? 6.10 ya. Baik. Saya ikut komandan saya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, di dalam beribadah khususnya puasa itu jangan berlebih-lebihan. Ya. Artinya apa? Artinya apa yang ditawarkan oleh Rasulullah itu adalah terbaik.
Dan Rasulullah itu orangnya bijak sekali, sangat bijak. Sehingga Rasulullah di dalam memberikan penawaran, pilihan, opsi. Rasulullah memberikan opsi yang paling ringan. Enggak langsung yang berat, enggak. Yang paling ringan. Contoh. Ini ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah menasihati beliau ketika ia berniat untuk berpuasa setahun penuh. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu ingin puasa setahun penuh. Luar biasa. Puasa setahun penuh. Tiap hari puasa. Yang dalam bahasa para ulama disebut puasa wisol. Ya, jadi makan hanya sahur. Sahur, makan, puasa lagi. Sampai malam ketemu lagi sahur, makan sahur, puasa lagi. Jadi puasanya nyambung terus, nggak putus. Itu namanya wisol. Dia ingin puasa setahun penuh dan ingin sholat malam semalam penuh. Nggak mau kelonan sama bojo, sama istri, nggak mau. Ya, pokoknya sholat. Ya, dari habis mungkin kelonan sama istrinya jam-jam tertentu. Ya. Bisa jadi habis maghrib, ya, wallahu a'lam. Ya, itu kan rahasia. Tapi yang jelas dia ingin sholat malam semalam suntuk. Sholat malam semalam suntuk. Artinya tidak mau tidur, apalagi untuk menggauli istri, nggak mau. Nah, maka Rasulullah menjawab. Ini jawabannya. Fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wasum minas syahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Qala qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Qala sum yauman wa aftir yaumain. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalika ya Rasulullah. Qala sum yauman wa aftir yauman. Wa dzalika siyamu Dawud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdhala min dzalik. Falamma kabura Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala la an akuna qabiltus salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ini jawaban Nabi, ya. Jawaban Nabi kepada seorang sahabat yang punya niat mau puasa setahun penuh, mau sholat malam semalam penuh. Jawabannya seperti ini. Kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukannya. Ya, Rasulullah menjawab dengan tegas, kamu tidak akan mampu melakukannya. Maka itu berpuasalah dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah, serta berpuasalah setiap bulan 3 hari. Nah, ini opsi pertama. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kamu nggak bakal mampu. Kenapa nggak bakal mampu? Karena menyalahi sunatullah. Apa sunatullah yang disalahi? Yaitu badan. Badan itu perlu hak. Apa hak badan? Hak badan itu tidur. Tidur itu hak badan. Kalau dia sholat terus, berarti hak badan dicuri atau hak badan diinjak-injak. Padahal badan kita punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Ya, baik itu sejam maupun 2 jam maupun 3 jam, tergantung. Kalau anak-anak ABG tidurnya 8 jam, anak ABG. Jadi kalau bapak-bapak masih tidur 8 jam ya berarti ya ABG juga lah. Ya. Bapak berapa jam Pak sehari tidur? 6 ya. Kalau saya antara 4 sampai 6. Ya. Saya kalau mau tidur 8 jam saya ingat, wah nanti saya dibilang ABG kamu lah. Ya. Nah, jadi itu jawaban Rasulullah. Maka kata Rasulullah,
berpuasalah dan berbuka. Sholat malam lah, sholat tahajud lah, dan juga tidur. Kemudian opsi pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang itu, yaitu berpuasalah dalam sebulan 3 hari. Nah, ini adalah opsi yang terbaik dan teringan. Dan inilah hebatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dia ngasih opsi yang paling ringan, yaitu sebulan 3 hari, yaitu Ayyamul Bid, yaitu hari bulan purnama, tanggal 13, 14, dan 15. Nah, mestinya kita sebagai umatnya, saya ikuti ya Rasulullah. Ya, mestinya itu. Tapi apa jawab Abdullah bin Amr bin As? Nah, Rasulullah menjelaskan kenapa Rasulullah memberikan opsi, menganjurkan 3 hari dalam sebulan. Kata Rasulullah, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka puasa tersebut seperti puasa setahun penuh. Jadi kalau kita puasa 3 hari, maka 3 kali 10 berapa? 30. 30 kali 12. Setahun penuh. Itu alasan Rasulullah. Ini yang memberi alasan Rasulullah, bukan para ulama, bukan. Ini masih hadis ya, masih hadis. Ya. Rasulullah bersabda, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, maka puasa tersebut seperti puasa setahun penuh. Jadi dengan kata lain, Mas siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Mas Abdullah bin Amr bin As cukup 3 bulan dalam 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Itu sama saja dengan kamu puasa setahun penuh. Kamu kan tadi pengen puasa setahun penuh kan? Nah, itu caranya begitu. Cukup 3 hari dalam sebulan. Nah, Abdullah bin Amr berkata, aku mampu melakukan lebih dari itu. Nah, itu dia. Ya, ingin lebih. Ya. Nah, Rasulullah sebagai manusia yang bijaksana, dia memberikan jalan, ya. Berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Jadi Senin puasa, Rebo Kamis, Senin puasa, Selasa Rebo buka. Ya, nanti puasa lagi Kamis, ya. Itu kan. Nah, kemudian Jumat kan nggak boleh puasa. Nah, maka nanti 2 hari puasa yaitu 2 hari libur, yaitu Sabtu dengan Ahad. Senin puasa lagi. Jadi Nabi menjawab, puasalah sehari, berbukalah 2 hari. Ya, alias puasa Senin Kamis. Ya, karena Senin puasa, Selasa Rabu kan buka. Nah, nanti puasa lagi kan Kamis. Nah, berarti sehari puasa, 2 hari buka. Itu opsi yang kedua. Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya aku mampu melakukannya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Nah, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kemudian nanti habis itu puasa lagi, alias puasa Nabi Dawud. Ya, saya kebut. Udah mau selesai nih. Yaitu puasa Nabi Dawud alaihis salam. Ya, jadi opsi pertama 3 hari dalam sebulan. Oke? Saya kuat ya Rasulullah. Opsi kedua Senin Kamis. Oke? Saya kuat ya Rasulullah. Opsi terakhir adalah sehari puasa, sehari buka, yaitu puasa Nabi Dawud. Abdullah bin Amr berkata, aku mampu melakukan lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Dah, itu udah pol itu. Gak ada yang lebih bagus lagi, gak ada. Udah pol, ya. Ketika Abdullah bin Amr telah lanjut usia, jadi ketika Abdullah bin Amr itu sudah tua, udah jompo, udah tua, dia baru memberikan komentar. Dia komennya itu udah tua sekali baru komen, ya. Andaikan dahulu aku menerima puasa 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah, tentu hal itu lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Saya ulangi ya, komen dari Abdullah bin Amr bin As
ketika sudah tua renta, sudah jompo. Ya, komennya adalah, andaikan dulu aku menerima puasa 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal itu lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi itulah para jamaah sekalian, kita di dalam soal puasa ini jangan berlebihan. Ya, kalau kita memang badannya lemah, sakit-sakitan, ya kita ambil yang paling ringan saja, yaitu 3 hari dalam sebulan. Cukup, ya cukup. Dan itu sama dengan puasa setahun. Ya, nah, saya kira itu saja. Betapa bijaknya Rasulullah memberikan opsi-opsi, dan kepada kita dituntut supaya kita jangan berlebihan di dalam berpuasa. Ya, artinya jangan sampai saya kuat ya Rasulullah, saya kuat, jangan. Karena ada orang-orang yang umurnya 80, 90 tapi masih gagah, ada Pak. Ya. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.